mengupas berbagai peristiwa dan perkembangan terkini dari kota Anu. Inilah Harian Forum, sumber informasi terpercaya dan aktual untuk Anda. Bersama saya, Billy Syarafa yang akan menemani Anda semua dalam berita-berita terbaru. Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh DS warga Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom terhadap dua wanita yakni Elvi Nurhayati, 41 tahun, dan Elinda Jesaika, 22 tahun, digelar di lokasi Jalan Monginsidi, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan rekonstruksi ini menjadi perhatian publik karena kasus tersebut tergolong keji dan menggemparkan masyarakat setempat. Pihak kepolisian menghadirkan tersangka secara langsung untuk memperagakan setiap langkah yang dilakukannya saat menghabisi nyawa kedua korban. Rekonstruksi ini sangat penting untuk memperjelas rangkaian kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyidikan dan persidangan nantinya. Dalam kegiatan ini, penyidik memperhatikan 59 adegan yang menggambarkan secara lengkap setiap langkah tindakan pelaku, sejak sebelum pembunuhan hingga pasca kejadian. Rekonstruksi berlangsung lancar mulai dari adegan pertama hingga adegan terakhir, dengan penjagaan yang ketat para aparat kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah anggota keluarga korban, awak media, dan pihak terkait lainnya turut hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi. Situasi di lokasi setempat berlangsung tegang akibat besarnya emosi dari pihak keluarga yang masih belum dapat menerima kenyataan pilu tersebut. Dari rangkaian adegan yang diperagakan, terungkap bahwa motif pembunuhan ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati yang mendalam dan cemburu dari tersangka. DS merasa kecewa setelah menduga bahwa salah satu korban yang juga kekasihnya akan kembali pada suaminya, sehingga ia memutuskan menghentikan hubungan mereka dengan cara tragis dan brutal. Sebelum melakukan aksinya, DS diketahui sempat membeli sebuah pisau dapur di Pasar Warung Jayeng pada Jumat 21 November 2025. Pisau tersebut dipersiapkan sebagai alat utama untuk menghabisi nyawa para korban. Menurut hasil penyidikan, pisau itu dibawa pelaku ke tempat kos korban sebelum akhirnya digunakan untuk menusuk ketiga korban, termasuk ED, anak salah satu korban yang selamat dalam kondisi kritis. Data hasil visum dan penyidikan menunjukkan betapa brutalnya pembunuhan tersebut dilakukan. Elvi Nurhayati mengalami 40 luka tusukan, sementara Elinda Jesaika menderita 29 tusukan sebelum akhirnya meninggal dunia. ED yang selamat dari kejadian itu pun mengalami 18 luka tusukan yang tersebar di beberapa bagian tubuhnya. Kondisi fisik korban mencerminkan intensitas amarah pelaku yang saat itu dipenuhi dengan gejolak emosi yang tak terkendali. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat mencoba menghilangkan jejak dengan membuang pisau yang digunakan sebagai alat pembunuhan ke sungai di belakang tempat kos korban. Tindakan ini dilakukan untuk menghapus bukti yang mengarah kepada dirinya. Namun, usaha tersebut tidak sepenuhnya berhasil, karena polisi tetap menemukan sejumlah barang bukti penting lainnya yang bisa digunakan menguatkan hasil penyidikan. Keberadaan pisau yang digunakan pelaku kini menjadi salah satu fokus pencarian barang bukti oleh tim penyidik guna melengkapi berkas kasus ini. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukojo menjelaskan bahwa pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana karena tindakannya telah melalui proses persiapan matang sebelum kejadian berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan pembelian pisau sebelum aksi dilakukan, serta adanya motif kuat di balik perbuatan tersebut. Dengan jeratan pasal yang ditetapkan, DS terancam hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Proses hukum terhadap pelaku kini terus berjalan, dan penyidik memastikan bahwa setiap detail tindakan pelaku akan dibawa hingga ke meja hijau untuk diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu, pendamping hukum tersangka, Sandi Puguh Irawan mengungkapkan bahwa pelaku telah menjalin hubungan asmara dengan salah satu korban selama kurang lebih 2 tahun. Hubungan keduanya digambarkan cukup dekat, meski berada dalam keadaan situasi yang rumit. Dalam keterangan yang disampaikan, Sandi menjelaskan bahwa pelaku merasa cemburu setelah mendapati korban masih berkomunikasi dengan pria lain melalui pesan WhatsApp. Perselisihan seputar masalah ini sudah berkali-kali terjadi,
Dan meski sempat berdamai, kondisi psikologis pelaku tidak stabil akibat rasa curiga dan amarah yang terus memuncak. Hingga akhirnya, pertengkaran terbesar terjadi pada kejadian yang berujung pada tindakan pembunuhan yang tragis tersebut. Saat ini, kasus pembunuhan tersebut masih terus diproses oleh pihak kepolisian untuk melengkapi seluruh berkas hukum sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Rekonstruksi yang digelar diharapkan dapat membantu memperjelas kronologi dan rangkaian tindakan pidana yang dilakukan pelaku sebagai bagian dari alat bukti penting dalam persidangan mendatang. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas, sehingga keluarga korban dapat memperoleh keadilan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik personal dapat berujung fatal apabila tidak dikelola dengan baik secara emosional dan psikologis. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam hubungan interpersonal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Karena korban ini rencananya mau rujuk sama suaminya, sehingga pelaku ini sakit hati. Pembelian pisau itu direncanakan sudah pada hari Jumat. Hari Jumat di tanggal 21 itu dia merencanakan, namun pada eksekusinya dilaksanakan pada hari malam Rabu ya. Untuk korban ini ada 40 tusukan, kemudian yang anaknya ada sekitar 29 tusukan. Yang selamat ada 18 tusukan. Ancamannya adalah hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Ya, kalau masalah tentang pembunuhan ini awal mulanya kecemburuan, sakit hati karena si korban itu memiliki laki-laki lain. Intinya seperti itu. Mulai hari Jumat ya, 5 hari sebelumnya, Jumat mempersiapkan semuanya, pisau dan beli itu bensin itu 5 hari Jumat. Membaik, nggak ada masalah. Sampai terjadinya hari Senin itu karena posisinya hari Senin itu ketahuan lagi ada WA masuk. Demikianlah rangkaian informasi seputar Kabupaten Nganjuk. Tetap pantau perkembangan berita hanya di Harian Forum untuk terus mendapatkan update tentang perkembangan pemerintahan, pariwisata, serta kisah inspiratif dari masyarakat kota. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya.